Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudara, kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh memasuki tahun 2023 ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kita dan juga masa depan kita. Saudara, di tahun yang baru ini, maka wajah dari program Bagaimana ini ada sedikit perbedaan. Kalau biasanya saudara bisa menyaksikan wajah dari si pembicara, tapi kali ini yang terdengar hanya suaranya disertai dengan gambar-gambar yang ada. Tujuannya saudara supaya saudara bisa lebih konsentrasi mendengarkan renungan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan nantinya. Nah, di awal tahun ini saudara, saya mengajak saudara membaca dari kitab Rut pasal pertama, dan saya bacakan ayat 21 yang berbunyi demikian. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, ada peribahasa yang berbunyi demikian. Sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya apa, saudara? Yaitu artinya seseorang yang mengalami kemalangan terus-menerus berturut-turut dalam hidupnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Kita mengetahui ketika dia dengan suami dan kedua anaknya pergi ke Moab, berharap bisa memperbaiki hidup keluarganya karena waktu itu di Israel sedang terjadi bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Tapi ketika tinggal di Moab, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya, suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Akibatnya, Naomi hidup dengan kedua menantunya. Itu artinya, tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka sebagai wanita-wanita di negara asing bagi Naomi. Nah, saudara, hal itu membuat Naomi sangat-sangat menderita sekali. Akhirnya, dia mengalami kekecewaan dan juga kepahitan kepada Tuhan. Oleh karena itulah, saudara, ketika dia pulang ke kampung halamannya dan ketika orang-orang para tetangganya dulu datang menyambut dia dan memanggil namanya Naomi, Naomi, dia mengatakan, jangan panggil aku Naomi, melainkan panggil aku Mara. Apa artinya, saudara? Mara itu artinya pahit. Naomi bisa berkata seperti itu karena dia merasa kondisinya sekarang sudah habis-habisan, sudah kehilangan semuanya, suami dan juga kedua anaknya. Nah, saudara kasih Tuhan, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi Naomi membuat dia itu mempertanyakan kasih dan juga kemahakuasaan Tuhan. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi dia lagi. Semua kesulitan yang terjadi karena pekerjaan Tuhan. Hal itu diungkapkannya kepada orang-orang datang kepada dia, saudara, ketika dia kembali seperti saya katakan tadi. Dia mengatakan, jangan panggil aku Naomi. Saya bacakan, saudara, di mana dua kali dia menyalahkan Tuhan, yaitu di ayat 20 dan 21. Ayat 20 dikatakan seperti ini. Jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saya ulangi, Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 20, saudara. Kemudian diulang kembali di ayat 21, dia berkata seperti ini. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara kasih Tuhan, kita lihat. Dua kali Naomi menyalahkan Tuhan. Yang pertama dia mengatakan, Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang kedua dia mengatakan, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, sepertinya masalah yang begitu berat menimpa kehidupan Naomi, membuat Naomi itu tidak dapat lagi melihat rencana Tuhan yang begitu indah sedang terjadi di dalam hidupnya, di mana Tuhan sedang merendah hidupnya pada waktu itu. Rencana tersebut adalah yaitu Rut yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Yahweh, Allahnya Naomi. Itu lebih jauh lagi kita melihat di mana kita bisa melihat rencana Allah begitu besar kepada umatnya. Melalui Rut, saudara, garis keturunan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya. Yesus terbentuk. Saya percaya, saudara, di akhir hidupnya, Naomi tidak menyalahkan Tuhan lagi. Tapi dia mensyukuri akan karya Tuhan dalam hidupnya, meskipun dia awal dengan kesulitan dan penderitaan, tapi akhirnya dia bisa melihat
Rencana Allah begitu luar biasa dalam hidupnya dan dia percaya juga Allah tidak pernah salah dalam menuntut hidupnya sebagai anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, melalui kisah Naomi ini kita melihat, saudara, bahwa rancangan Tuhan itu senantiasa baik pada umat yang dikasihinya. Sehebat apapun masalah dan kesulitan yang kita hadapi, saudara, jangan sampai membutakan mata rohani kita, sehingga kita itu tidak dapat lagi melihat rencana Tuhan yang begitu baik kepada kita, umat yang dikasihinya. Kita baru saja melewati tahun 2022, saudara, dan tentu banyak hal yang terjadi dalam tahun hidup kita di tahun yang lalu. Kalau kita pernah mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan mungkin juga kehilangan orang kita kasihi, bagaimana sikap kita ketika melewati semuanya itu. Mungkin kita pernah berpikir seperti Naomi, kita merasa bahwa Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepada kita, atau Tuhan telah mendatangkan malapetaka pada kita. Kalau kita pernah berpikir demikian, saudara, sekarang saatnya kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Salah satunya melalui kepahitan hidup kita, saudara. Karena itu, percayalah, Tuhan tidak akan pernah kembali memberi ular kepada anak-anaknya yang meminta roti. Memasuki tahun 2023 ini, saudara, masih penuh dengan misteri. Kita harus betul-betul percaya pada pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, saudara, Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Salah satunya yaitu melalui kepahitan yang kita hadapi dan kita rasakan. Itu sebabnya ketika kepahitan terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah kecewa pada Tuhan. Tetapi percayalah, saudara, Tuhan itu senantiasa memberikan terbaik kepada kita, dan dia senantiasa akan menyertai dan juga memelihara kehidupan kita. Belajarlah dari kisah kehidupan Naomi yang pada akhirnya dia melihat begitu besar karya Tuhan dalam hidupnya, begitu indah rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di awal tahun ini. Kami kembali diingatkan melalui seorang tokoh Alkitab yang bernama Naomi. Kami belajar, Tuhan, bahwa waktu kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kami belajar bagaimana kami bisa mensyukurinya, dan kami tidak protes kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, dan tidak juga marah kepada Tuhan. Tapi kami bisa menerimanya dan belajar mengerti apa yang ada di balik semua rencana ini. Tuhan, tolong kami memasuki tahun 2023 yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Kami senantiasa bersandar padamu, Tuhan. Dan kalaupun kami menghadapi kesulitan nantinya, kami tetap percaya Tuhan sedang merendah kehidupan kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru kepada saudara.